Selamat siang Pak Tomo. Selamat siang Bu Ika. Ya, selamat siang Bu Kartika. Ya, selamat siang. Ya, baik Ibu Bapak, untuk siang ini kita akan melakukan praktek kucing ya. Nah, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan pertanyaan dulu kepada coach karena untuk siang ini Pak Tomo yang jadi coachnya, Ibu Kartika sebagai coachnya gitu. Nah, pertanyaan buat Pak Tomo, game. Jadi nanti pada waktu Pak Tomo melakukan praktek coaching gitu, sudah mempersiapkan rubrik penilaian yang seperti apa, Pak? Baik, Bu Ika, terima kasih. Sebenarnya untuk berperan sebagai coach kali ini, tentunya saya sudah menyiapkan rubrik apa saja yang akan saya gunakan. Tetap sama, yang rubriknya pada coaching itu adalah menggunakan alur tirta seperti itu. Oke, untuk kompetensi dari coaching Pak Tomo, yang ingin dikembangkan dari Pak Tomo sendiri nanti ingin mengembangkan kompetensi yang bagaimana? Ya, selain dari rubrik itu tadi Bu, rubrik dari menggunakan alur tirta, kemudian saya juga harus menanyakan beberapa kompetensi atau mengembangkan beberapa kompetensi. Salah satunya yaitu kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif atau mendengarkan penuh dengan rasa, dan juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar apa? Agar seorang coach itu nanti bisa paling tidak menyampaikan semua permasalahan atau unek-uneknya seperti itu. Oh iya, dari kompetensi yang sudah dijelaskan oleh Pak Tomo tadi ada 3 kompetensi, nggih. Nah, dari ketiganya itu nanti yang bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik itu yang ingin disampaikan oleh Pak Tomo nantinya? Karena tujuan dari coaching ini tujuannya adalah kepingin bertanya atau mengidentifikasi adakah permasalahan pada coach. Jadi kompetensi yang saya kembangkan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menggali informasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan itu seorang coach itu nyaman dan mau menyampaikan semua unek-unek yang ada di hatinya, sehingga pada pertemuan nanti bisa mendapatkan satu solusi yang sesuai keinginan dari seorang coach itu sendiri. Oke, kemudian untuk indikator ketercapaian dari praktek coaching siang ini nanti yang seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya yang pertama yaitu coach itu bisa mencapai tujuannya Bu, mendapatkan solusi dari unek-unek itu tujuan yang pasti yang ingin dicapai seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua yaitu coach juga merasa nyaman, merasa dihargai seperti itu, merasa diperhatikan. Karena apa? Selain tujuan itu tercapai, kalau coach itu merasa tidak nyaman, tentunya kan juga akan jadi masalah. Jadi itu adalah indikator yang akan tercapai seperti itu. Iya, baik Pak Tomo. Untuk rubrik penilaian sudah disiapkan oleh Pak Tomo, kemudian kompetensinya juga sudah disiapkan oleh Pak Tomo. Nah, untuk prakteknya sudah bisa dilakukan, monggo. Baik, terima kasih Bu Ika, terima kasih Bu Kartika. Selamat siang Bu Kartika. Ya Pak Tomo, selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah baik Pak siang hari ini. Iya, tadi berangkat naik apa Bu? Tadi jalan kaki Pak. Jalan kaki. Padahal lumayan jalan. Ibu, untuk pertemuan kali ini, kapan hari Ibu kan meminta waktu buat ngobrol-ngobrol sama saya sebagai coach. Dengan adanya obrolan pada pertemuan kali ini, kira-kira ada permasalahan apa yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini? Baik. Jadi gini Pak, sebenarnya kalau dikatakan permasalahan mungkin apa ya? Saya lebih ingin mencari solusi saja lah. Jadi saat ini kan memang sedang ada anak-anak itu kan sedang melakukan pendaftaran di perguruan tinggi Pak. Nah begitu. Tetapi pada prosesnya itu
ada orang tua itu yang menghubungi saya gitu. Katanya kok anak saya tidak mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya baik di grup maupun di kelas itu sebenarnya informasi pendaftaran itu sudah saya sampaikan gitu. Jadi saya agak kaget kok orang tua ini menghubungi, katanya kok anaknya tidak dapat informasi, lalu bagaimana peran sekolah. Nah itu Pak yang sebenarnya menjadi kegelisahan saya. Dari apa yang disampaikan Bu Kartika terkait dengan orang tua yang belum mendapatkan informasi dari sekolah terkait dengan kuliah anak putra putrinya ya Bu ya. Saya yakin orang tua seperti itu tentunya ada penyebabnya Bu. Saya yakin ada alasan-alasan. Kira-kira selama ada permasalahan tersebut, Bu Kartika itu sudah tahu belum penyebabnya kira-kira apa? Baik, kalau penyebab pastinya sih saya masih belum begitu tahu ya Pak ya. Jadi saya masih berdasarkan asumsi saya sendiri begitu dari apa yang sudah disampaikan oleh murid-murid gitu. Menurut saya mungkin dari anaknya yang tidak menyampaikan ke orang tua begitu. Saya belum bisa memastikan ya karena saya belum berkomunikasi langsung dengan orang tua, jadi masih terbatas orang tuanya menghubungi melalui WA begitu saja. Berarti selama ini Bu Kartika itu sudah memberikan informasi tapi kepada anaknya dan belum menjalin komunikasi melalui WA pada orang tuanya. Dari identifikasi permasalahan tersebut Ibu berarti kan sudah menemukan dua permasalahan. Karena apa? Karena Ibu yang pertama belum menyampaikan kepada orang tuanya sendiri, kemudian entah itu melalui langsung atau melalui WA. Dari identifikasi tersebut Ibu, tentunya Ibu juga akan mencari solusi dari penyebab itu, akhirnya Ibu nanti bisa menentukan rencana solusinya seperti apa biar orang tuanya itu nanti bisa mendapatkan informasi itu biar tidak terjadi miskomunikasi seperti itu tadi. Baik, kalau dalam waktu dekat mungkin saya akan memanggil anaknya terlebih dahulu Pak. Jadi akan saya tanyakan terlebih dahulu bagaimana selama ini dia menerima informasi dari sekolah. Apakah dia memang sudah menyampaikan ke orang tuanya atau orang tuanya yang kurang paham begitu. Jadi terlebih dahulu saya akan memanggil anaknya terlebih dahulu sebelum saya ke orang tuanya begitu. Berarti solusi yang pertama yang akan direncanakan sama Bu Kartika yaitu memanggil anaknya. Bagaimana cara memberikan informasi kepada orang tuanya. Terkadang gini Bu, terkadang anak itu kalau disampaikan informasi di sekolah itu kan iya gitu. Kemudian padahal anak itu belum paham, ya kan? Kemudian tidak menyampaikan kepada orang tuanya karena belum paham. Mungkin pernah nggak Ibu menemukan hal seperti itu? Kalau beberapa tahun yang lalu pernah sih Pak. Cuma kalau yang ini ya mungkin saya yang kurang memperhatikan juga begitu. Jadi saya anggap oh ya sudahlah, mungkin sudah disampaikan karena seperti yang Pak Tomo bilang tadi anaknya iya saja kan begitu. Jadi ya itu tadi mungkin saya akan lebih perhatian lagi ke anak-anak. Berarti kan Ibu paling tidak kan memastikan bahwa informasi itu benar-benar sudah dipahami biar disampaikan ke anak-anak seperti itu ya Bu ya. Kemudian dari permasalahan tersebut Ibu kira-kira berapa persen anak yang tidak menyampaikan ke orang tuanya? Baik, khususnya kalau siswa bimbingan saya mungkin sekitar 30%-nya Pak. 30% sedikit ya Bu ya? Ya, 30%-nya itu yang tidak menyampaikan ke orang tua dan sekitar 10%-nya itu orang tua yang baru menanyakan ke saya. Dari indikatornya itu tadi kan 30%, pasti kecil dibandingkan dengan yang sudah memberikan informasi. Tapi meskipun kecil itu adalah sebuah permasalahan, kecil akan bisa menjadi besar kalau tidak segera diselesaikan. Dari permasalahan yang ada, tentunya Ibu kan pasti punya rencana untuk bisa menangani atau menyelesaikan masalah tersebut. Rencananya itu seperti apa? Baik, yang pertama tadi memanggil anaknya, yang kedua saya akan menghubungi orang tuanya melalui telepon
kalau memungkinkan saya akan mengundang orang tuanya datang ke sekolah. Jadi Iya, bagus sekali. untuk menyampaikan terkait dengan pendaftaran putra putrinya itu tadi. Jadi tidak hanya dari satu pihak muridnya saja, tetapi juga orang tua. Iya, baik, bagus sekali Bu rencananya untuk mengundang orang tua atau memberikan informasi lewat telepon atau memanggil anaknya. Paling tidak informasi itu nanti bisa diterima baik anaknya maupun orang tuanya secara langsung. Nah, kira-kira kapan Bu rencana itu akan dilakukan oleh Bu Kartika? Baik, rencananya akan saya lakukan Selasa depan, Pak. Oh, iya. Gitu. Jadi kan ini masih ada beberapa jalur seleksi lagi. Jadi Iya. supaya tidak terulang untuk seleksi yang pertama, jadi secepatnya akan segera saya hubungi orang tua dan juga anak. Iya, Selasa depan ya Bu ya? Iya, Selasa depan. Iya, mungkin saya berharap apa yang menjadi rencana Ibu Kartika besok Selasa depan itu akan memberikan informasi baik kepada anak, kemudian kepada orang tua, tentunya dengan harapan ada pendaftaran di jalur berikutnya ya Bu ya. Iya. Semoga rencana yang sudah disusun sama Bu Kartika itu akan terlaksana dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan Bu Kartika. Dan satu lagi Bu, untuk kedepannya saya masih menunggu informasi hasilnya seperti apa nanti. Saya berharap Bu Kartika juga nanti ada waktu juga untuk bisa ngobrol dan saya ingin tahu hasilnya seperti apa, seperti itu. Iya, Pak. Mungkin itu saja Bu untuk pertemuan kali ini karena Ibu sendiri sudah menyampaikan permasalahan, kemudian menemukan solusinya, kemudian rencananya juga akan dilaksanakan. Saya berharap berhasil dan saya kira pertemuan kali ini cukup. Saya ucapkan terima kasih dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa nggih praktek coaching yang dilakukan oleh Pak Tomo tadi dan Bu Kartika. Nah, saya melihat antara coach dengan coach itu sudah berjalan sesama mitra begitu Pak ya. Jadi tidak ada yang perlu ditinggikan atau direndahkan antara coach dengan coachnya begitu. Nah, dari yang sudah dilakukan oleh Pak Tomo tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian Pak yang jenengan lakukan tadi yang di awal jenengan kan memberikan ini indikatornya, kira-kira itu sudah sesuai belum dengan indikator yang jenengan harapkan? Indikator yang saya harapkan tadi paling tidak seorang coach itu bisa menyampaikan permasalahan, kemudian bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Iya. Ternyata dari indikator tersebut, menurut saya seorang coach tadi sudah menyampaikan permasalahan dan sudah menemukan solusinya melalui alur tirta itu tadi, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dengan sendirinya. Oke, saya tadi mengamati memang benar Pak Tomo sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, sudah menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya sampai ke pemberian komitmen tadi ya pada tanggung jawab begitu. Nah dari kompetensi itu Pak, yang ingin selain dari kompetensi 3 tadi yang ingin jenengan kembangkan sebagai coach dalam praktek coaching ini, adakah Pak? Ada Bu. Ya. Apa Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu itu ingin membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, tidak tertutup. Nah, melalui pertanyaan tersebut tentunya nanti dengan sendirinya tanpa disadari seorang coach itu akan membuka potensi dirinya sendiri, mau terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang ingin saya kembangkan itu tadi membuat pertanyaan yang benar-benar itu bisa menyentuh hatinya, kemudian bisa memotivasi dan bisa membuka dirinya, potensi yang ada dirinya. Oke, benar sekali Pak Tomo. Jadi nanti biar nanti sebagai coach itu runtut begitu Pak, bisa memberikan solusi dari coachingnya begitu. Untuk praktek coaching siang ini sudah cukup
saya kira juga yang dipraktikkan oleh Pak Tomo dan Bu Kartika tadi sudah luar biasa, ya, sudah sesuai dengan alur tirta. Ya, sudah cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. But you know I'm a stranger, all willing and